sahabat-sahabat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man saro ala nahjihi waqtafa. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini nikmat iman, nikmat ilmu, dan kesempatan untuk terus belajar. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sang pendidik terbaik sepanjang masa. Pada kesempatan berharga ini, kita akan membahas salah satu tema penting dalam tafsir tematik, yaitu pendidikan dalam Al-Quran. Mengapa pendidikan sangat ditekankan dalam Islam? Apa saja ayat-ayat yang membahas tentang pendidikan? Tentunya banyak sekali ayat yang membahas tentang pendidikan. Insya Allah pada video kali ini kita akan bahas sedikit saja tentang ayat-ayat tersebut. Yang pertama, di dalam surat Al-Alaq ayat ke-1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Pendidikan adalah perintah pertama yang Allah turunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan, terutama membaca dan mencari ilmu, merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam kitab tafsir karangan beliau, seseorang akan semakin mulia dengan ilmu din yang ia miliki. Ilmu itulah yang membedakan bapak manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam, dengan para malaikat. Ilmu ini terkadang di pikiran, ilmu juga kadang di lisan, ilmu juga kadang di dalam tulisan tangan untuk menyalurkan apa yang tergambarkan dalam pikiran maupun lisan. Menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah yang memberikan manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, ilmu membawa manfaat berupa kemajuan, keterampilan, dan kemampuan untuk hidup lebih baik. Di akhirat, ilmu membawa pahala yang berlipat ganda jika diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Selanjutnya, ayat yang juga membahas tentang pendidikan adalah surat Al-Mujadilah. Dalam surat tersebut, di ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ayat ini menegaskan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan menjadi kunci keberhasilan dunia dan akhirat. Islam merupakan agama dengan kitab suci Al-Quran yang sangat menjunjung tinggi ilmu dan orang yang beriman. Orang berilmu akan memiliki sudut pandang yang positif karena ilmunya dan mampu mengamalkannya. Dengan pendidikan dan ilmu, seseorang akan dinaikkan derajatnya. Ilmu merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Kita dapat melihat antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu sudah pasti memiliki perbedaan. Keduanya memiliki perbedaan dan berlawanan, layaknya terang dan gelap. Orang yang berilmu selalu dapat mengambil hikmah pelajaran dari peristiwa yang terjadi, yang dialami, maupun yang didapatnya dalam kehidupan. Mereka yang senantiasa semangat dalam menuntut ilmu memiliki kemampuan untuk melihat lebih dalam
akan suatu kejadian atau sebab akibat dari sesuatu. Sebagaimana pada ayat tersebut dapat dipahami pula bahwa orang-orang yang memiliki derajat paling tinggi di sisi Allah tidak hanya yang berilmu, melainkan orang yang beriman dan ilmunya dipakai dan diamalkan sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Pendidikan dalam keluarga juga memegang peranan yang sangat penting, sebagaimana dicontohkan dalam surat Luqman ayat yang ke-13 hingga 19, di mana Luqman memberi nasihat kepada anaknya tentang tauhid, kesabaran, dan akhlak yang baik. Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan pertama seorang anak dimulai dari keluarga. Pendidikan dalam Islam bukan hanya soal akademik, tetapi juga akhlak dan spiritualitas yang harus dijaga. Lantas, apa saja aplikasi pendidikan dalam kehidupan? Dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan dapat diterapkan dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, membaca dan memahami Al-Quran serta hadis. Mari kita tadabburi ayat-ayat Al-Quran dan pelajari kembali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bisa dimulai dari hadis Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam mulai dini, sejak dini, sedini mungkin, dengan menanamkan tauhid, akhlakul karimah, dan mengamalkan ibadah-ibadah harian. Ajarkan dan beri teladan kepada mereka sikap-sikap yang mulia seperti kejujuran, kesabaran, rasa syukur, hingga kasih sayang kepada siapapun. Kita juga dapat mengamalkan ilmu yang telah dipelajari untuk kebaikan masyarakat. Tentunya kita ingin ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga menjadi salah satu amalan yang tidak akan pernah terputus, seperti yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam Mahfudzat Arab juga disebutkan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, tidak mendatangkan manfaat. Kita juga dapat menjadikan ilmu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meningkatkan pemahaman kita terhadap agama, maka keimanan akan semakin kuat. Makin kita memahami ilmu Allah, makin kita dapat mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Al-Quran telah memberikan bimbingan tentang bagaimana pendidikan seharusnya diterapkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita terus menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar dan mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sekian, astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.